Kali ini saya akan membandingkan antara Al-Quran yang bercerita mengenai kedatangan Ratu Saba atau Sheba yang mengunjungi Nabi Sulaiman atau Raja Salomo dengan kitab suci umat Yahudi dan Kristiani yang kita kenali sebagai Alkitab, dan kita juga akan melihat fakta-fakta sejarah mengenai kunjungan ini. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah hubungan dagang antara negeri Saba atau Sheba di Arabia Selatan dengan negara-negara di Mediterania seperti misalnya Israel. Di dalam Alkitab tertulis bahawa Tuhan menganugerahi Raja Salomo dengan hikmat yang sangat besar, sehingga raja-raja lain ingin mendengarkan hikmatnya dan datang kepadanya dengan membawa berbagai hadiah, termasuk Ratu Sheba. Di kitab 1 Raja-Raja pasal 10, kita baca kedatangan Ratu Sheba kepada Raja Salomo sebagai berikut. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Bilakah Ratu Saba melawat Salomo? Kitab 1 Raja-Raja menjelaskan bahawa Salomo telah menyelesaikan tugasnya yang paling penting sebelum kedatangan Ratu Saba. Tugas-tugas tersebut antara lain adalah pembangunan Beit HaMikdash di Yerusalem, pembangunan istananya, dan pembentukan armada angkatan lautnya dengan bantuan Hiram, Raja Tirus. Kemudian Salomo mengawini anak perempuan Hiram. Salomo naik takhta pada 971 tahun sebelum Masehi, dan 5 tahun kemudian, dia mula membangun Beit HaMikdash yang selesai 7 tahun kemudian, yakni sekitar 959 tahun sebelum Masehi, lalu dia pun mula membangun istananya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 tertulis, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ini berarti bahawa istana tersebut selesai dibangun sekitar 945 tahun sebelum Masehi, lalu Salomo ingin berdagang emas dengan negeri Ofir di Teluk Persia, maka dia membangun angkatan laut di Ezion Geber dekat Elath di tanah Edom. Kita baca keterangan tersebut di kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 26 sampai 28 sebagai berikut. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elath, di tepi laut Teberau, di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, iaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas,
yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Menurut penjelasan Alkitab, semua prestasi ini dilakukan sebelum Ratu Saba datang mengunjungi Raja Salomo di Yerusalem. Jika dihitung waktunya, maka kedatangan Ratu Saba terjadi di antara 940 sampai 935 tahun sebelum Masehi. Bagaimana Ratu Saba bisa mengetahui besarnya hikmat Raja Salomo? Besar kemungkinan para pedagang Sabi atau Sabalah yang memberikan informasi tersebut kepada Ratu Saba. Alasan yang masuk akal adalah kerana para pedagang Sabah tersebut telah melakukan perjalanan darat dari Arabia Selatan ke Arabia Utara di abad ke-10 sebelum Masehi. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tempat-tempat beroasis seperti Tema, Dedan dan Kedah hanyalah kampung-kampung kecil yang menyediakan fasilitas dagang sepanjang jalur darat dari Arabia Selatan ke Israel. Kerana alasan inilah, mengapa Ratu Saba bertekad untuk melakukan perjalanan darat ke Yerusalem dan bukannya berlayar melalui laut, sebab di abad-abad sebelumnya tidaklah memungkinkan untuk melakukan perjalanan melalui darat. Nama Raja Salomo telah terkenal di negeri Saba dan negeri-negeri lainnya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya Ratu Saba melakukan kunjungan kenegaraannya ke Yerusalem. Hal itu disebabkan oleh armada laut Salomo yang sangat besar. Armada laut Salomo berlayar di sepanjang Laut Merah ke Ofir di Teluk Persia dan banyak melakukan persinggahan di berbagai pelabuhan, dan beberapa di antaranya adalah pelabuhan Kerajaan Saba yang merupakan persinggahan terpenting di Laut Merah. Pelabuhan Kerajaan Saba merupakan tempat di mana kapal-kapal dagang mengambil perbekalan air minum dan makanan. Hal inilah yang membuat Raja Israel tersebut sangat terkenal di antara para pelaut oleh kerana hikmatnya, kuilnya yang megah, yang dianggap sebagai keajaiban dunia kuno yang sejajar dengan kebesaran tembok besar China dan piramida Mesir pada masanya. Masyarakat Israel dan raja-raja lain kagum akan hikmat kebijaksanaan Salomo dan hal inilah yang disampaikan para pelaut Israel kepada orang-orang ketika sedang berlabur di pelabuhan-pelabuhan Sabah. Bertahun-tahun sebelum armada laut Salomo terbentuk, mertuanya Raja Hiram dari Tirus sudah mulai menyebarkan armadanya dari Laut Merah sampai Teluk Persia. Armada laut Raja Hiram berlayar ke Ofir melalui pelabuhan-pelabuhan Sabah. Hiram mertua Salomo itu berdagang di Mediterania dan menyediakan bagi Salomo menantunya emas, kayu-kayu istimewa dan batu-batu berharga. Negara-negara di Mediterania dihubungkan oleh Laut Merah dan Teluk Persia ke negara-negara besar lain seperti Dilmun sekarang Bahrain dan Magan sekarang Oman. Di sana juga terdapat pelabuhan-pelabuhan yang kaya raya seperti Jeddah yang merupakan tempat dagang dengan India dan menyediakan barang-barang Asia jauh bagi orang-orang di Mediterania. Dengan adanya hubungan dagang ini, khabar tentang para raja, termasuk Salomo, tersebar luas ke berbagai kerajaan di seluruh jalur perdagangan laut antarabangsa. Inilah yang membuat para penguasa di zamannya mengetahui hikmat kebijaksanaan Salomo dan akhirnya mereka pun mencuba berhubungan dekat dengannya. Kita dapat melihat keterangan ini di dalam Alkitab, tepatnya di kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 sampai 34 sebagai berikut. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3,000 amsal, dan nyanyiannya ada 1,005. Ia bersajak tentang pepohonan, dari pohon aras yang di gunung Lebanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Semua lalu lintas perdagangan laut dari India ke Mediterania melewati pelabuhan-pelabuhan Sabah dan membawa pula semua berita dari daerah Mediterania, terutama tentang Salomo yang terkenal akan hikmatnya dari Tuhan dan Salomo sangat terkenal di Sabah.
Jadi bagaimana mungkin Ratu Saba sama sekali tak pernah mendengar tentang seorang raja yang bijaksana dari Yerusalem tersebut, seperti yang dikatakan oleh Allah melalui lisan Muhammad di dalam Al-Quran? Apakah mungkin Ratu Saba satu-satunya penguasa di Timur Tengah yang tak pernah mendengar tentang Salomo? Sangat tidak masuk akal rasanya bagi kita manusia yang diberikan akal oleh Tuhan. Semua yang diceritakan oleh Allah melalui lisan Muhammad di dalam Al-Quran mengenai Ratu Saba ini. Karena hubungan maritim antara Israel dan Ophir di Persia pastilah melewati Saba, yang membuat kita sangat yakin bahawa Ratu Saba adalah penguasa pertama yang mendengar tentang Salomo. Dengan demikian, besar kemungkinan Salomo sangat bersahabat dekat dengan kerajaan Saba sebelum Ratu Saba naik takhta. Dan sekarang, mari kita lihat dan bandingkan dengan cerita yang diceritakan Allah mengenai hal ini melalui lisan Muhammad di dalam Al-Quran yang sungguh amat sangat jauh berbeza dan bertentangan dengan fakta kebenaran dan juga sungguh sangat tidak masuk akal bagi manusia yang dikaruniai akal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sungguh sukar sekali untuk dipercaya, Allah melalui lisan Muhammad di dalam Al-Quran mengatakan bahawa Sulaiman, yang adalah nama serapan dalam bahasa Arab yang diambil dari bahasa Ibrani untuk nama Raja Salomo, sama sekali tidak pernah mendengar tentang kerajaan Saba dan ratunya yang terkenal, sampai-sampai seekor burung hupu di dalam Al-Quran disebut Hudhud, mengatakan kepadanya mengenai Ratu Saba tersebut. Silahkan dilihat sendiri kisah tersebut di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 17-44. Karena bagi saya, cerita tersebut sangatlah panjang dan tak masuk akal bagi orang-orang yang mempunyai akal. Saya hanya akan memberikan ringkasan dari cerita tersebut. Diceritakan di dalam Al-Quran bahawa Sulaiman mengumpulkan tentaranya yang terdiri dari para jin, manusia dan burung. Setelah itu Sulaiman tidak melihat kehadiran burung hupu dan dia pun mengancam akan menyembelih burung tersebut. Burung hupu lalu datang membawa berita tentang negeri Saba dan ratunya. Kemudian, Sulaiman mengirim pesan untuk Ratu Saba melalui burung hupu tersebut. Isi pesan tersebut adalah, Sulaiman akan menyerang kerajaan Saba jika sang ratu tidak mahu tunduk patuh kepadanya. Dan Ratu Saba pun lalu tunduk patuh kepada Sulaiman. Namun sebelum ratu tersebut datang menghadap Sulaiman, jin yang bernama Ifrit membawa singgasana ratu tersebut ke Yerusalem dalam waktu yang sekejap mata. Cerita di dalam Al-Quran ini adalah kisah yang disadur dengan beberapa perubahan dari buku dongeng Yahudi yang berjudul Targum 2 Esther. Burung di dalam Targum 2 Esther adalah ayam jantan liar, sedangkan di dalam Al-Quran dirubah menjadi burung hupu atau hudhud. Targum 2 Esther menceritakan tentang elang-elang yang membawa singgasana ratu dan Allah melalui lisan Muhammad dengan segala kreativitasnya, merubah elang-elang tersebut menjadi jin yang bernama Ifrit. Selain itu, cerita dongeng yang disadur ke dalam Al-Quran ini sama persis seperti cerita dongeng Yahudi di dalam buku Targum 2 Esther tersebut. Targum 2 Esther ditulis oleh orang-orang Yahudi pada abad kedua Masehi dan telah tersebar luas di antara suku-suku Arab yang memeluk agama Yudaisme. Kisah dongeng ini pun tercantum di dalam banyak syair-syair Arab yang ditulis sebelum Muhammad lahir dan juga terdapat di beberapa syair atau puisi orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Nabi di Arabia sebelum Muhammad mengklaim dirinya adalah Nabi. Salah satu dari mereka adalah Umayyah bin Abi al-Salh, saudara sepupu Muhammad dari pihak ibu. Sebelum Umayyah ada Tuba, pemimpin Yaman yang menguasai Mekah di sekitar tahun 425 Masehi yang juga berbicara mengenai burung hupu, Salomo dan Ratu Saba. Ini terjadi di saat Tuba menguasai Yathrib, nama asli Madinah sebelum dirubah oleh umat Islam. Tuba lalu membawa 2 orang rabai dari masyarakat Yahudi ini ke Yaman.
Dua orang rabai Yahudi itulah yang menyampaikan berbagai dongeng Yahudi kepada Tuba, dan Tuba pun kemudian memasukkan dongeng-dongeng tersebut ke dalam syair-syairnya. Di antara dongeng-dongeng Tuba tersebut, terdapat dongeng tentang burung hupu yang menemukan kerajaan Sabah dan burung tersebut mengabarkannya kepada Raja Salomo. Hal ini membuktikan bahawa buku Targum 2 Ester di zaman Tuba, di paruh awal abad ke-5 Masihi telah tersebar luas di antara orang-orang Arab dan masyarakat Yahudi di Arabia. Targum 2 Ester menceritakan Ratu Sheba yang datang ke istana Salomo. Raja Salomo saat itu sedang duduk di atas kolam pemandian dan Ratu Sheba pun mengangkat gaunnya. Berikut adalah paragraf dari Targum tersebut. Sekarang ketika Raja Salomo mendengar bahawa ratu sedang datang menujunya, raja bangkit dan duduk di dalam kolam pemandiannya. Ketika ratu melihat raja sedang duduk dalam sebuah kolam pemandian, dia berfikir, Sang raja tentunya sedang duduk dalam air. maka dia mengangkat gaunnya dan berjalan memasukinya. Ketika melihat bulu-bulu kakinya, maka Raja Salomo berkata, Kecantikanmu adalah kecantikan perempuan, tetapi bulu kakimu seperti bulu kaki laki-laki. bulu kaki tampak bagus pada laki-laki, tapi memalukan jika pada perempuan. Dengan jujur harus kita akui bahawa Allah melalui lisan Muhammad sungguh sangat kreatif menyadu kisah dongeng Targum 2 Ester ini ke dalam Al-Quran dengan sedikit perubahan. Dikatakan kepadanya buka kurung Balkis tutup kurung. Masuklah ke istana. Ketika dia buka kurung Balkis tutup kurung melihat buka kurung lantai istana tutup kurung itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan buka kurung gaun yang menutupi tutup kurung kedua betisnya. Dia buka kurung Sulaiman tutup kurung berkata, Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin buka kurung berkilap tutup kurung yang terbuat dari kaca. Dia buka kurung Balkis tutup kurung berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.